Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya Tuhan memberkati kita selama minggu ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Selamat datang ke ibadah online BEM Bandar Sareke. Saya percaya bahwa semua yang dapat mengikuti ibadah kali ini, saya percaya kamu akan mendapat sesuatu. Dan kerinduan kami adalah ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, kami rindu supaya setiap kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan akan berserta kita dimanapun kita berada, baik yang berada di rumah, mungkin kamu berada di manapun saat ini, berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita memulai ibadah kita dimanapun kita berada. Mari kita berdiri bersama-sama dimanapun kamu berada. Mungkin bagi menghormati hadiratnya Tuhan, bagi menghormati Tuhan, kita berdiri bersama-sama, mari kita berdoa. Kita mau mendoakan supaya setiap jemaat kita terlindung adanya daripada segala macam malapetaka di dalam bumi ini. Bahkan kita berdoa supaya setiap yang melayani punya hati untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bahkan kita akan menikmati berkat-Nya Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mau berdoa juga untuk kepimpinan gereja. Kita juga berdoa untuk kepimpinan negara kita. Dan apapun yang terlintas di pikiran kita, mari kita berdoa. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengistiharkan bahwa Engkau yang berkarya, Engkau yang menguasai seluruhnya ibadah kami hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, berdoa, biarlah urapan khusus buat mereka saat ini. Biar hati kami terarah kepadamu. Di dalam keadaan saat ini Bapa, kami percaya Bapa, kerinduan kami mau meninggikan Engkau dalam apapun keadaan. Bapa, hamba mau berdoa, biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, termulialah Engkau. Engkau berdaulat adanya. Haleluya, terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam ibadah kami hari ini. Bapa, hamba mau berdoa untuk sepanjang ibadah kami hari ini. Bagi anak-anak-Mu yang melayani, kami percaya Bapa sepanjang minggu ini, mereka sudah melakukan latihan untuk pelayanan ini. Dan kami percaya Engkau sudah mengurapi mereka. Biarlah nama-Mu ditinggikan lewat pujian dan penyembahan kami. Nama-Mu dimuliakan dan nama-Mu ditinggikan Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin gereja, khususnya di BEM Bandar ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan mengurapi setiap sel, setiap persekutuan. Kami percaya Engkau yang memilih, bahkan Engkau yang akan mengurapi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di seluruh Sarawak khususnya. Bapa, hikmat kebijaksanaan-Mu buat mereka saat ini. Di dalam keadaan saat ini Bapa, kami terhalang dengan keadaan untuk berjumpa secara pribadi. Tetapi kami percaya Bapa, hikmat-Mu untuk para pemimpin, bagaimana kami menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk kepimpinan negeri kami. Mungkin tidak lama lagi akan ada pilihan raya. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang akan turut campur tangan di dalam apapun situasi negeri kami. Engkau yang memberkati ketua menteri kami. Engkau yang akan memberkati menteri-menteri kami. Engkau yang memberkati setiap ahli parlimen dan adun kami. Engkau akan memberi hikmat buat mereka.
Kami juga berdoa untuk kepimpinan negara kami khususnya, yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, ahli kabinet, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk yang mengendalikan pandemik COVID-19. Kami percaya Bapa, Engkau akan menemukan orang-orang yang tepat. Engkau akan memberikan hikmat kepada orang-orang yang tepat. Bagaimana kami boleh lari, boleh menjauh daripada virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas hikmat-Mu buat mereka saat ini. Hamba berdoa biarlah orang-orang yang percaya, yang dekat dengan orang-orang yang mengurus negara kami. Biarlah orang-orang yang Kau pilih akan berada di tengah-tengah mereka, bahkan menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Yang lemah Engkau kuatkan, di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan baru. Bapa, kami berdoa yang sedang bersedih saat ini, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Sebentar ini kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya nama-Mu ditinggikan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan selepas itu Bapak, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang menyampaikan pesan buat kami hari ini. Kami anak-anak-Mu hari ini Bapa sudah siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Sudah siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Sudah siap untuk ditegur oleh Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita hari ini. Bersukacitalah, Tuhan akan memberkati kita. Persilakan tim pujian dan penyembahan. Oke, shalom dan salam sejahtera kepada semua. Salam pertemuan kita di dalam ibadah kita seperti ini. Boleh lambai-lambaikan tangan. Oke, dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga ataupun siapa saja yang ada bersama dengan kita. Hari ini kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawakan hati kita, kerinduan kita untuk mendekat kepada Tuhan.
kisah setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, pelindungan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan bagi kami hari ini yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan kami lupa untuk memberikan kesyukuran kami padamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin mengambil masa Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan dalam pujian penyembahan hari ini Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan menyertai anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat puji-pujian akan membebaskan jiwa-jiwa, akan membebaskan setiap yang belenggu, setiap yang mempunyai masalah hari ini. Ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada, kita memuji dan menyembah Tuhan daripada roh kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa syukur. Amin. Haleluya. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan terus hari ini.
Oke. Di mana saja kita berada, kita ingin melompat, kita ingin bersukacita karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Sarike suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri, hey. Putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis. Sekarang kanan, hey. Marilah kita putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manis. Orang Sarike suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Sarike suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi silaso, mi fa so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Ke kiri, hey. Marilah kita putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis. Sekarang kemana? Sekarang kanan, hey. Marilah kita putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manis. Wah, kita menari bersorak-sorai untuk Tuhan kita, amin. Puji. Terpujilah Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh,
Tuhan bertata dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bertata dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bertata dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, hari ini Tuhan, kami ingin menyatakan kepada Engkau Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, hati ini mau mendekat padamu, mau menyatakan bahwa kami milik-Mu. Segala apa yang kami ada berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. Jesus. all I am.
Send me your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hand to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I love to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Karena Kau layak Tuhan untuk menerima segalanya daripada kami. Terlebih dahulu Tuhan Kau menyediakan yang terbaik untuk kami Tuhan. Maka kami Tuhan adalah karya ciptaan Tuhan. Mengembalikan puji-pujian Tuhan. Yang hari ini Tuhan kami baca Tuhan, hanya sedikit yang dapat kami kembalikan untuk Tuhan. Melalui puji-pujian ini Tuhan, kami ingin roh kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami ingin hati ini percaya bahwa Kau Tuhan Allah yang hidup, yang beserta dengan kami waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami dapat bersama memuji, menyembah Tuhan. Nama-Mu Tuhan ditinggikan di setiap umat Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, kami memuji, menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami kembalikan Tuhan masa seterusnya Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kau pakai Tuhan anak-Mu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan melalui firman Tuhan.
Tuhan, firman yang hidup, yang memberi kami kekuatan, yang menjadi akal dalam hidup kami, supaya kami tumbuh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Serah semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita semua telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita sekali lagi berpeluang bersua dalam suasana macam ini. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tapi kita masih memuji Tuhan karena kita ada kesempatan. Okay, ada kemudahan seperti ini, kita dapat bersua di alam maya. Okay. Pujilah nama Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Salam di dalam kasih Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan harap kita dapat bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini dari awal sehingga selesainya. Oke, jadi sebelum kita memulakan dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, serahkan masa ini kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Haleluya Yesus, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama. Tuhan beribadah walaupun dalam keadaan yang berbeza. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, serahkan masa ini ke tangan-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam kami menyingkapkan rahasia firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mendengar saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, biar nama-Mu yang dimuliakan. Sertai kami dari awal sehingga selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pagi ini merupakan giliran saya untuk berkongsi sedikit perkongsian dengan kita. Oke, pada minggu ini, walaupun kita dilanda berbagai macam situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tema yang berdasarkan satu perkataan yang sudah biasa dengan kita. Kita sudah biasa mendengar dan malahan dalam nyanyian, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita melihat situasi kita pada hari ini, keadaan kita di mana pelbagai pencobaan, dan kita tahu bahwa sekarang kita berada di akhir zaman. Dalam akhir zaman, firman Tuhan telah menyatakan bahwa pelbagai perkara yang akan terjadi, yang boleh membuatkan kita merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir. Tetapi dalam pada itu, sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai kita. Dan kita memang sudah kita akui bahwa Tuhan adalah setia. Dan kita tahu itu. Dan kita sangat meyakininya kesetiaan Tuhan setiap hari. Dalam nyanyian, dalam pujian kita, malah dalam doa kita ingat dan kita tahu dan mengakui tentang kesetiaan Tuhan. Tetapi pada hari ini kita melihat bagaimana pula kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam kita menghadapi pelbagai cobaan, pelbagai perkara-perkara terjadi sekeliling kita, adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Bagaimana kita memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan? Tuhan inginkan umatnya, anak-anaknya tetap setia. Karena kesetiaan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat bacaan kita, Amsal, Amsal bab yang ketiga, ayat yang ketiga. Amsal bab yang ketiga, ayat yang ketiga. Begini bunyi dia, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh
hatimu. Oke, itu firman Tuhan. Oke, Tuhan mau kesetiaan itu jangan meninggalkan kita. Jangan kita berubah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan maksud kesetiaan itu, ya kayak kesetiaan lebih kurang boleh kita maksudkan sebagai berpegang teguh pada pendirian, keinginan, cita-cita, kepercayaan dan sebagainya. Okay. Setia dalam pandangan rohani Kristen adalah sikap yang selalu yakin dan menaruh harap kepada Tuhan ataupun percaya kepada kita sesama manusia. Okay. Jadi sikap setia juga selalu dikaitkan dengan sesuatu hubungan. Okay. Sesuatu hubungan di antara dua pihak. Okay. Kita sudah tahu kalau macam remaja dalam yang selalu mengaitkan kesetiaan itu dalam hubungan orang yang sedang bercinta dan sebagainya. Okay. Dan kita lihat kesetiaan itu juga selalu dikaitkan dengan kesetiaan dalam hubungan sebagai sahabat. Okay. Kita telah banyak pengalaman, saya percaya masing-masing ada pengalaman mengalami bagaimana zaman sekolah, okay, dan juga zaman yang sudah meningkat dewasa, kita tidak dapat lari daripada sahabat. Dan kita dapat melihat kalau saat ini kita imas kembali zaman sekolah dulu, saya ada sahabat yang setia, sahabat yang baik. Okay? Jadi kesetiaan itu juga melibatkan, dapat kita lihat dalam hubungan sebagai sahabat. Kita sangat menghargai sahabat kita yang setia, yang sanggup berkongsi dalam berbagai masalah, sangat susah, sangat senang, sanggup bersama dengan kita. Jadi kesetiaan juga tidak lari daripada dapat kita lihat dalam hubungan sebagai suami istri. Ya, di sana selalu kita melihat, dan pentingnya kesetiaan itu. Sebab apabila sudah diikat dalam hubungan kekeluargaan suami istri, kesetiaan itu tidak boleh lagi berubah. Itu sudah mesti kekal. Sebab kalau kesetiaan itu berubah, impact dia akan membawa kepada kemusnahan ataupun kehancuran dalam sesuatu keluarga. Jadi kesetiaan juga dapat kita lihat dalam hubungan sebagai di antara saudara mara. Saudara mara terdekat ataupun saudara mara yang jauh-jauh macam itu. Dan kesetiaan selalu juga kita lihat dalam bagaimana pekerja dengan majikan. Dan banyak lagi kita dapat melihat, malahan bukan itu saja. Kalau kita lihat banyak juga cerita, malah hewan peliharaan kita seperti anjing dapat setia dengan tuannya. Jadi kesetiaan itu dapat kita lihat dalam berbagai banyak situasi. Dan sudah pastinya kesetiaan itu selalu didasari dengan sikap kasih sayang. Misalnya seseorang yang setia terhadap tuannya dan dia mencintai pekerjaannya, yang selalu dilakukannya, dan juga seorang istri yang setia kepada suaminya karena kasih sayang dan sebagainya. Di situ kita dapat melihat sedikit pengertian tentang kasih sayang, kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Seterusnya kita perhatikan bahwa kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Dan kalau kita perhatikan apa yang kita telah banyak belajar, kita baca dalam firman Tuhan, kisah Yesus bersama muridnya dan juga kisah para rasul, bagaimana mereka setia dalam pelayanan Tuhan. Dan kita sebagai seorang yang telah percaya Tuhan, Tuhan juga menuntut kesetiaan, karena kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saat kita lahir baru, saat kita baru terima Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, karakter lama kita berubah. Karakter lama kita diubah menjadi karakter yang semakin seperti Yesus. Jadi benih kesetiaan itu sudah ada di dalam kita.
sudah ada dalam kita, bertumbuh subur dalam roh kesetiaan, sebab kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Itulah kerinduan Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan sahaja. Jadi kesetiaan itu perlu dilatih. Perlu dilatih setiap waktu, karena kesetiaan tidak dibatasi oleh masa dan waktu dan juga keadaan. Kalau kita perhatikan, banyak perkara yang dapat menggugat kesetiaan kita. Malahan dalam hubungan sesama manusia, hubungan dalam dengan individu tertentu, dengan keluarga, suami istri sebagai contoh, sahabat, banyak perkara-perkara boleh menggugat kesetiaan kita. Tapi dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita terus pelihara. Dan kesetiaan itu perlu dilatih, itu sebab kita melihat bagaimana proses dalam kehidupan kita yang menuntut kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang setia selalu dikaitkan dengan kasih sayang yang tidak berubah, tidak luntur meskipun terdapat keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan mau setiap orang yang percaya itu setia walaupun berhadapan dengan badai kehidupan, berbagai pencobaan. Seperti yang kita alami saat ini tak perlu diceritakan sangat, tetapi kita masing-masing dapat melihat kiri kanan kita, malah di luar, jauh di sana, di depan kita, berbagai perkara yang terjadi. Dan di sana menuntut bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merespon kepada situasi yang terjadi, terjadi di sekitar kita. Ada kita tetap mengandalkan Tuhan, ada kita tetap setia kepada Tuhan. Bukan bermakna apabila kita mengalami pencobaan, apabila kita mengalami badai, taufan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam anak kita, bukan bermakna Tuhan itu meninggalkan kita. Dan di sanalah menuntut kesetiaan, sejauh mana kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Memang bukan satu perkara yang mudah. Jadi saat tidak ada masalah, mungkin kita senang mengatakan, oh Tuhan itu baik. Senang kita untuk memuji Tuhan. Tetapi apakah kita masih mengatakan Tuhan itu baik di saat kita mengalami pergumulan yang sangat berat? Saya percaya masing-masing kita ada pengalaman. Kalau nak diceritakan memang banyak tak dapat kita nak kongsikan. Jadi walau apapun keadaan yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan, karena itu yang menyenangkan Tuhan. Dalam kita menceritakan tentang kesetiaan, kita melihat beberapa kesetiaan itu dalam berbagai aspek lah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam beberapa aspek. Kita melihat dulu bagaimana banyak cerita dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana harus setia kepada Tuhan. Kita hanya mengambil sedikit saja. Kita melihat dalam Matius 25. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21, yaitu tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada hambanya. Matius 25 ayat 21, yaitu perumpamaan tentang talenta. Kita sudah biasa juga dengan ayat yang itu. Ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan telah mempercayakan perkara yang kecil. Dan apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu sangat jelas bagi kita. Dan saya percaya ini sudah biasa dengan kita. Dan apa janji Tuhan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu janji bagi orang yang setia. Bersama-sama dengan Tuhanmu. Dan bermakna apa yang Tuhan kita ada, apa yang Tuhan kita nikmati, itulah akan dinikmati oleh hambanya. Jadi firman Tuhan menuntut kita untuk belajar setia.
Belajar setia dalam perkara yang kecil. Okay. Walaupun perkara itu tidak dinilai oleh manusia, tidak dinampak oleh manusia, tetapi di mata Tuhan itu tetap berharga. Okay? Dan apabila kita setia dalam perkara kecil, Tuhan mengatakan tanggung jawab yang lebih besar akan dipercayakan kepada kita. Okay? Kalau kita setia. Okay? Setia dalam melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Okay? Perkara-perkara kecil yang bukannya dapat dilihat orang-orang lain. Okay? Sebagai contoh, setia dalam membina hubungan dengan Tuhan. Setia dalam hubungan dengan Tuhan. Okay? So, tadi saya katakan bahawa kesetiaan itu perlu dilatih. Okay? Perlu dilatih. Okay? Jadi, setia dalam hubungan setiap hari. Kalau kita dengan kawan, kita setiap bertanyakan kabar. Sekarang gunakan WhatsApp, gunakan media sosial yang lain sebagai contohnya. Okay? Tapi dengan Tuhan, lagilah kita lebih harus mengikatkan hubungan itu dengan lebih rapat. Okay? Kekalkan hubungan melalui doa. Okay? Melalui persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Melalui kita belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah, beribadah. Okay, itu caranya kita dapat membina hubungan yang lebih rapat dan mengukuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi, Tuhan juga inginkan kita setia dalam mengerjakan pelayanan yang telah dipercayakannya kepada kita. Okay. Itulah kerinduan Tuhan. Okay. Kita dapat lihat kesetiaan Rasul Paulus. Dalam kesetiaan dia memberitakan kabar penyelamatan pada zaman dia. Dia menempuh pelbagai kesukaran, pelbagai kesusahan, malah disiksa, dipenjara, ditangkap, dihina dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam kisah Rasul Paulus, pada zaman Rasul, dia dan juga rasul-rasul yang lain, tetapi dia tetap setia dalam mengabarkan keselamatan itu, karena keselamatan itu yang harus diberitakan kepada manusia, pada kita sehari ini juga. Dan itulah tanggung jawab kita bersama. Jadi seterusnya kita melihat bagaimana kesetiaan kita dalam pelayanan juga. Setia dalam pelayanan. Pelayanan ini sangat luas. Sangat luas. Bukan satu aspek, sebidang, terdapat banyak. Malah dari yang paling kecil, mungkin dari paling bawah. Seperti tadi Tuhan telah kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan juga akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Jangan bila sebut pelayanan, kita melihat perkara yang luar biasa. Tak semestinya begitu. Pelayanan kasih sebagai contoh. Pelayanan kasih, bagaimana kita membantu, mendorong. Itu juga satu pelayanan. Pelayanan-pelayanan di gereja. Itu. Pelayanan-pelayanan dalam pelbagai peringkat bidang pelayanan. Sebagai contoh muda-mudi, wanita, pelayan dan sebagainya. Pelayan umum, penginjilan. Dalam doa. Itu yang pelayanan doa itu pelayanan yang begitu tidak memerlukan kos apa-apa, hanya kita perlu datang kepada Tuhan dan di sana juga menuntut sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Dalam kesetiaan itu kita tidak dapat lari daripada kalau kita melihat bahwa Yesus adalah teladan yang paling setia. Dia adalah kita punya idola. Dia setia sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Itu yang Tuhan Yesus telah lakukan. Telah selesai. Sampai selesai. Dia di kayu salib. Walaupun dia dijemur, walaupun dia disiksa, dia tetap setia. Tetap setia dalam melaksanakan rencana Allah Bapa
yaitu rencana penyelamatan. Walaupun apa yang dia alami, apa yang dia telah lakukan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang senang. Karena pada awal bulan ini tadi kita telah melihat ataupun mengingatkan tentang Paskah, perayaan Paskah, hari Easter. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengingatkan betapa besarnya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan kepada kita. Dia telah lakukan sehingga selesai di kayu salib. Dia teladan yang tidak dapat ditandingi lagi, ya kan? Dan dia merupakan acuan kita. Kalau kita melihat bahwa dalam kisah Raja Daud juga, bagaimana Raja Daud adalah seorang raja yang setia juga. Dia mengagung-agungkan Tuhan, di mana dia dapat dalam hidup dia, dalam pergumulan dia, dalam masa susahnya, dia tetap mengingat bahwa Tuhan itu sentiasa bersama dengan dia. Kalau dalam Mazmur 100 ayat 5 dia mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu pengakuan Raja Daud. Raja Daud juga, kalau kita melihat kisah Raja Daud yang setia kepada Raja Saul, walaupun Raja Saul ingin membunuh dia, walaupun dia mengalami berbagai kesusahan disebabkan oleh Raja Saul, tapi dia tetap setia. Karena Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Kesetiaan juga merupakan satu perjuangan. Tuhan Yesus telah berjuang sehingga ke kayu salib. Dan perjuangan itu sendiri memerlukan pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan bukti kesetiaan yang terbesar. Terbesar dalam sejarah. Tidak ada orang yang sanggup melakukannya. Itulah kesetiaan yang sejati. Kesetiaan Tuhan Yesus sehingga ke kayu salib. Seterusnya mari kita melihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, yaitu tentang kisah Rasul Paulus. Ayat ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi dalam Rasul Paulus mengalami berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, masa dia memberitakan tentang kabar keselamatan itu, dia tetap bersyukur karena dia tahu, dia tahu kepada siapa dia percaya, dan dia sangat yakin bahwa kuasa Tuhan yang memeliharakan dia. Itu yang menjadikan dia kesetiaan dia kepada Tuhan. Jadi seperti Rasul Paulus, komitmen dia kita lihat, kesetiaan dia. Jadi kita hari ini bagaimana? Dia telah menunjukkan komitmen dia dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan risiko apapun yang akan ditanggung Paulus, tidak berubah sikap. Dia tetap setia. Kita hari ini bagaimana? Seperti Pauluskah komitmen kita hari ini? Walaupun dalam pencobaan, dalam berbagai situasi yang begitu tidak bebas, untuk kita berjalan, untuk kita bergerak, bagaimana komitmen kita? Ada kita bersedia menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus? Mungkin penderitaan kita hadapi hari ini berbeza dengan aniaya dan penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kalau mereka pada zaman itu menghadapi
penganiayaan lebih kepada fizikal, di mana mereka ditangkap, dipenjara, mereka juga disiksa. Okay. Tapi hari ini situasi kita berbeza. Mungkin kita tidak mengalami penganiayaan, penderitaan secara fizikal yang sangat terang, sangat jelas. Tapi hari ini kita berdepan dengan penderitaan. Bukan secara fizikal, tetapi lebih kepada secara emosi. Okay. Secara rohani, psikologi, ekonomi. Kemudian serangan sakit penyakit, dan sebagainya. Itu penderitaan yang kita hadapi hari ini. Emosi manusia banyak terganggu dan ramai manusia yang mengalami tekanan disebabkan perkara yang terjadi di akhir zaman saat ini di dunia. Okay? Masalah psikologi, mengalami masalah dari segi pemikiran. Kita juga, dunia juga mengalami penderitaan dari segi masalah dari segi ekonomi juga. Jadi yang sangat jelas sekarang kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Kan kita mau itu sangat, tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, ya, yang sangat mencabar bagi kita. Jadi dengan keadaan kita yang seperti kata-kata tadi terikat, kita dikawal oleh berbagai SOP, masihkah kita setia melakukan pelayanan? Tuhan ada jalan dan cara. Dia yang di luar jangkaan kita. Walaupun kita tidak dapat melangkah, kita tidak dapat berjalan ke tempat-tempat yang kita telah rancang, tetapi Tuhan ada cara Dia sendiri. Ada berbagai kemudahan juga. Badan kita tidak dapat pergi, tetapi kita doa kita masih dapat kepada Tuhan. Okay? Kita masih dapat berdoa, mendorong dan berkongsikan perkara-perkara yang kita perlukan kepada rakan-rakan melalui media sosial dan sebagainya. Di alam maya sahaja. Walau apapun keadaan, tetaplah kita setia melayani Tuhan. Lakukan kehendaknya, sebab pada saatnya kesetiaan itu akan mendatangkan upah bagi kita. Okay. Jadi kesetiaan itu bukan hanya diucapkan kita melalui mulut sahaja. Kesetiaan itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Okay. Melalui perbuatan, dan bukan hanya kita melalui kata-kata semata-mata. Okay. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia. Okay. Tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Siap sedia kita melakukan rencana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab saatnya nanti kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah bagi kita. Okay. Kalau kita melihat dalam Wahyu 2 ayat 10, surat kepada jemaat di Smyrna. Saya pun tak Smyrna lah dalam Wahyu. Dia mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Okay. Itu firman Tuhan. Dan kita dalam akhir zaman kita akan dapat melihat berbagai jenis pencobaan yang terjadi sekeliling kita, tetapi itu jangan melemahkan kita, tapi teruslah tetap setia. Apa kata Tuhan? Kalau kita tetap setia, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepada kita. Oke, itu dia mahkota kehidupan. Setia dalam segala keadaan. Oke. Setia, saya katakan tadi, setia dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, Tuhan inginkan kita tetap setia. Oke. Jangan mudah mengalah. Oke, kalau kita lihat dalam pembacaan kita
Kita telah banyak membaca dalam Keluaran, kisah umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Kita perhatikan peristiwa yang mereka alami di padang gurun selama 40 tahun. Bagi saya banyak pengajaran yang saya belajar daripada apa yang telah mereka alami, daripada perkara-perkara peristiwa yang terjadi yang menimpa mereka, dan melihat lebih lagi kepada sikap umat Israel, bagaimana mereka respon kepada Tuhan pada masa itu. Walaupun Tuhan telah memimpin mereka, Tuhan telah sangat nyata, tangan Tuhan yang berkuasa memimpin mereka dengan tiang awan. Dan tetapi umat Israel, dalam firman Tuhan sendiri mengatakan mereka adalah umat yang tegar tengkuk. Mereka suka bersungut-sungut dan tidak setia. Dan banyak perkara yang dapat kita lihat bagaimana sikap mereka. Perkataan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ungkapan tersebut adalah suatu perintah. Perintah yang pertama yang harus ditaati. Tuhan berkali-kali menekankan perkara itu. Jadi perkataan Allah itu bukan hanya berfokus kepada patung berhala sahaja. Tetapi ia juga boleh merupakan posisi suami istri, anak-anak, pekerjaan, jabatan kita, dan juga hobi ataupun perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita, yang jika kita tidak berhati-hati mengurusnya, ia dapat mengalihkan posisi Allah yang seharusnya mendapat tempat terutama dalam hidup kita. Dapat mengalihkan posisi Tuhan. Jadi Allah tidak mau ada Allah lain selain daripada Dia. Kesetiaan kita sepatutnya jangan tergugat dengan perkara-perkara yang terjadi, pencobaan dan sebagainya, penderitaan yang berlaku dalam hidup kita. Jadi Allah mau kita umatnya hanya taat setia kepadanya dalam keadaan apapun. Allah mau agar kita menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi kisah perjalanan umat Israel pada guru untuk mengajar kita banyak perkara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai iman percaya kita kepada Tuhan tergadai hanya karena doa yang belum terjawab, hanya karena doa yang lama terjawab. Jangan sampai begitu kesetiaan kita berubah. Jadi Tuhan itu pasti sanggup memelihara kita. Jadi apakah tindakan kita? Apakah tindakan kita? Bagaimana kita merespon kepada Tuhan? Yang pertama, tetaplah setia bersekutu di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Karena dengan itu kita dapat bertumbuh melalui doa. Dengan firman Tuhan itu makanan rohani kita. Dengan cara itu juga kita membina hubungan hari demi hari, keintiman kita dengan Tuhan. Bila kita baca firman, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Dalam doa kita juga merespon kepada Tuhan. Jadi kekalkan hubungan itu, kesetiaan itu kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur bahkan pada salib yang kita terpaksa pikul setiap hari. Karena itu akan membentuk pribadi kita semakin menyerupai Kristus. Salib tersebut yang akan memberi nilai dalam kehidupan kita, memberi kekuatan dan pengalaman berjalan bersama dengan Kristus, serta memampukan kita untuk hidup, untuk menjadi berkat pada sesama. Walaupun itu memerlukan pengorbanan, itu dalam awal tadi saya katakan kesetiaan itu memerlukan pengorbanan. Pikul salib, pikul salib kita setiap hari. Menyerah dan mempercayakan setiap rencana dalam hidup kita kepada Tuhan setiap hari, supaya kita tidak berjalan sendiri. Itulah doa kita, mesti kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetaplah menempatkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Demikian perkongsian saya dengan kita pada hari ini, supaya Tuhan memberkati kita. Dan teruslah kekal kepada Tuhan, karena kesetiaan itu menyenangkan Tuhan. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan,
penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Peringatan mesra kepada semua ibu bapa di BEM Bandar Sarike yang mempunyai anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Sila kemaskini nama dan umur anak anda bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak di gereja. Sila hubungi saudari Ong Yiting atau saudari Dolly. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Saya percaya bahwa sepanjang ibadah kita hari ini, kita mendapat sesuatu. Dan saya percaya bahwa ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita yang kita rasakan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa ketika benih ditabur, dia akan bertumbuh dan berbuah, bahkan dia akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita, amin. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati kita, bahkan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Saya percaya bahwa mungkin ada yang baru pertama kali bersama-sama di dalam ibadah online BEM. Selamat datang ke BEM Bandar Sarike sekali lagi. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang sudah siap melayani kita bersama-sama di dalam ibadah ini. Terima kasih kepada tim multimedia yang bertungkus lumus di dalam pelayanan kita hari ini. Tuhan akan memberkati kalian. Bahkan kita juga akan berdoa untuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum itu kita akan berdoa secara khusus untuk yang melayani pada minggu hadapan. Kita mau supaya setiap pribadi yang melayani akan bersiap dari hari Isnin sampai hari Sabtu. Mereka akan melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka akan berlatih dimanapun mereka berada, supaya ketika pujian dinaikkan pada minggu hadapan, kita akan ada sukacita, damai sejahtera dirasakan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita berdoa dengan cara kita sendiri dimanapun kamu berada, dan saya akan aminkan doa selepas doa bersama.
Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati pujian dan penyembahan, kami naikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu sepanjang ibadah kami. Kami merasakan Engkau menyertai kami, hadirat-Mu dirasakan oleh setiap pribadi. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah anak-anak-Mu yang melayani hari ini, kami percaya Engkau mengurapi mereka di dalam pelayanan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada minggu hadapan ini. Kami berdoa biarlah Engkau mempersiapkan hati mereka. Jangan biarkan ada beban di dalam hati mereka, tetapi biarlah pelayanan ini adalah kehormatan yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Dan kami percaya mereka akan berlatih sepanjang minggu ini, sepanjang minggu hadapan ini. Bahkan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Bahkan ketika pujian dan penyembahan, ketika mereka melayani pada minggu hadapan, kami meyakini bahwa hadirat-Mu dirasakan, damai sejahtera dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu hadapan ini, apapun yang kami kerjakan, yang bekerja di dalam pertanian, hamba berdoa, Engkau akan memberi kekuatan mereka, Engkau akan melindungi mereka. Yang bekerja di bidang kerajaan, kami percaya Engkau akan memberi, mengurapi juga mereka. Yang mengusaha, yang businessman, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang diusahakan oleh jemaat-Mu di tempat ini, hamba berdoa berkat akan dicurahkan buat mereka saat ini. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu ini kami rindu supaya pertemuan dengan Engkau secara pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk setiap keluarga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan baru, kesatuan baru buat keluarga. Jangan biarkan ada perpecahan di dalam keluarga kami, tetapi biarlah kesatuan daripada Allah sendiri, biarlah damai-Mu menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan akan bersama-sama di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.